Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan. Kali ini gua ingin ngobrol ringan. Jadi ada informasi terbaru dari channelnya Fabrizio Romano dan juga dari beberapa sumber ya, terkait dengan Yeremy Frimpong. Gua ambil dari akun Twitter dari Fabrizio Romano. Ini sama juga seperti yang dibahas di channelnya dia. Kalau Manchester United ini mengikuti betul, mengamati betul Yeremy Frimpong ya. Namun bukan hanya Manchester United, ada Bayern Munchen, Barcelona juga ada pertemuan langsung nih, mengadakan pertemuan langsung dengan agen dari Yeremy Frimpong, yaitu adalah Jeffrey Lampard. Prioritas dari Bayern Munchen saat ini di bulan Mei ya akan tentang Cancelo, Joao Cancelo, dan situasi dari Barcelona juga masih belum jelas ini terkait dengan financial fair play. Yeremy Frimpong sendiri ini berada di daftar buruan Manchester United dari bulan Oktober. Dikabarkan juga dari sumber lain, Manchester United ini ingin mendapatkan Yeremy Frimpong. Ketertarikan ini sudah ada dari beberapa bulan. Dan Yeremy Frimpong sendiri ingin supaya bisa kembali ke Manchester. Alasannya adalah dia menyukai kota tersebut. Dia ini dihargai 50 juta euro, kabarnya demikian. Dari BBC pun juga mengabarkan hal yang sama. Manchester United, Bayern Munchen, dan juga Barcelona semuanya ini terlibat ya dalam rebutan untuk mendapatkan Yeremy Frimpong. Yeremy Frimpong sendiri pemain masih muda, berusia 22 tahun, bermain di Bayer Leverkusen musim ini. Masuk ke musim ketiganya. Sebelumnya dia bermain di Glasgow Celtic. Sebelumnya dia bermain di U23 Manchester City. Ternyata dia ini sama, bermain di tim yang sama di Manchester City dengan seorang Jadon Sancho ya. Dan langkahnya pun juga sama-sama bermain di Bundesliga. Hanya saja Jadon Sancho sekarang sudah berada di Old Trafford. Kalau dari statistik ini, yang sangat menonjol menurut gue adalah bagaimana kemampuan ofensif dari Yeremy Frimpong. Musim ini sejauh ini di Bundesliga dia sudah menghasilkan 8 gol dengan 6 assist. Musim lalu pun juga dia selesai dengan 1 gol dan juga 6 assist. Jadi sangat besar ya kontribusinya ke gol dari Bayer Leverkusen. Yeremy Frimpong tentu saja pemain tim nasional Belanda yang ikut ke Piala Dunia Qatar, masuk ke skuad dipanggil oleh Louis van Gaal. Namun setelah Louis van Gaal ini pensiun, Ronald Koeman tidak memanggilnya ke tim utama untuk persiapan kualifikasi Piala Eropa. Tidak masuk di skuad utama, tapi dia masuk ke skuad muda dari tim nasional Belanda bersama dengan pemain-pemain lain ya, seperti Ryan Gravenberch juga ada di sana itu. Dan ya bertukar tempat nampaknya dengan Brian Brobby. Brian Brobby promosi ke tim utama, sementara Yeremy Frimpong main di tim muda. Statistiknya ini dia sejauh ini di Bundesliga dia menjadi defender yang paling produktif dalam menghasilkan gol maupun juga expected goalnya ya. Luar biasa, 8 gol dan expected goalnya pun juga ada di angka 6,75. Menurut gue ini juga sangat tinggi sekali. Dari 6,75 gol yang dicetak ini 8, jadi di atas expected goal. Total gol dan juga assist sampai dengan sejauh ini dia juga sangat tinggi, ada 14. Jadi sangat apa ya? Kemampuan ofensifnya ini sangat tinggi sekali Yeremy Frimpong. Namun demikian, kalau gue lihat dari WhoScore, strength-nya dia memang ada di dribbling dan juga key passes. Weakness-nya dia ada di tackling, finishing, dan juga holding into the ball. Tackling, ini garis bawahnya. Artinya kemampuan defensif dia tidak atau belum ya sekeren, semoncer kemampuan menyerangnya. Yeremy Frimpong yang tadi dikabarkan harganya sekitar 50 juta euro. Kalau menurut Transfermarkt, valuasinya ada di angka 35 juta euro. Jadi ada 15 juta gap ya antara keduanya. Bagaimana menurut gua pemain ini, Yeremy Frimpong, pemain sekali lagi tim nasional Belanda tapi tidak fasih berbahasa Belanda karena dia memang berasal tidak dari Belanda kan. Tadi dia bahkan tim mudanya dia ini tidak sama seperti pemain Belanda yang lain yang rata-rata ya bermain di klub Belanda. Dia ini justru di Manchester City. Dan dikatakan dia juga ingin kembali ke Manchester karena dia menyukai kota Manchester.
Posisi bek kanan. Ya, posisi bek kanan saat ini Manchester United sudah ada Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot. Fabrizio Romano di video terbarunya pun atau tentang video tentang Jeremy Frimpong ini juga mengatakan situasinya akan sangat tergantung dengan Aaron Wan-Bissaka. Kalau Aaron Wan-Bissaka cabut, maka baru Manchester United akan melakukan pergerakan untuk mendatangkan pemain bek kanan lain. Kalau Aaron Wan-Bissaka tidak cabut, ya menurut gue juga masuk akal. Karena memiliki 3 pemain bek kanan dengan proyeksi menit bermain yang banyak, menurut gue terlalu berlebihan. Nah, dari posisi bek kanan Manchester United, kalau gue lihat Diogo Dalot ini yang paling aman. Nampak betul proyeksi Erik ten Hag ada kepada seorang Diogo Dalot. Bahkan dikabarkan kan sedang dalam proses perpanjangan kontrak baru. Jadi kalau dilihat antara Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot, nampaknya memang Diogo Dalot yang lebih aman. Pertanyaannya sekarang yang ingin gue obrolkan secara ringan amatiran dan juga singkat mungkin, Aaron Wan-Bissaka versus Jeremy Frimpong. Siapa yang akan datang ya, atau siapa yang akan bertahan, siapa yang akan menjadi squad bermain di squad Manchester United. Yang unik adalah Jeremy Frimpong lebih kuat ofensifnya, defensifnya agak kurang, tapi Aaron Wan-Bissaka seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag dinilai lebih kuat defensifnya, sementara Diogo Dalot lebih kuat ofensifnya. Nah, bagaimana melihat ini? Aaron Wan-Bissaka pemain yang didatangkan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer dengan angka cukup tinggi ya kan dari Crystal Palace. Di musim dingin kemarin sempat dikabarkan tidak akan diperpanjang atau akan dijual oleh Manchester United. Bahkan solusinya pun Manchester United bisa mencari pinjaman ya kan, supaya Aaron Wan-Bissaka ini tidak berada di Manchester United dan mencari gantinya. Ada beberapa nama seperti Serginho Dest ya kan, dan Jeremy Frimpong juga merupakan salah satu opsi pada saat itu. Nah, ini apakah akan berlanjut di musim panas nanti? Gua melihat Aaron Wan-Bissaka ya sisi defensifnya, tapi sisi ofensifnya ini nampaknya gue nggak tahu ya akan bisa lebih berkembang lagi atau tidak. Sementara Jeremy Frimpong, gue menilai dia pemain masih muda, masih bisa dipoles. Jadi gue melihat masih ada lebih harapan di sana. Hanya saja ada sedikit keraguan buat gue ya. Sama seperti Jadon Sancho datang ke Manchester United dengan usia yang sangat muda, ternyata dia juga harus berjuang. Rekornya pada saat itu kemampuannya sangat luar biasa di Borussia Dortmund, namun hal ini bisa saja berbeda. Sama seperti Jeremy Frimpong. Catatannya sangat luar biasa di Bundesliga bersama dengan Bayern Leverkusen, tapi ini tidak menjadi jaminan menurut gue. Dan Aaron Wan-Bissaka sudah punya keunggulan tersebut, dia sudah berada di Manchester United. Menurut gue faktor terbesarnya nanti adalah bagaimana Erik ten Hag melihat proyeksi dari seorang Aaron Wan-Bissaka. Apakah kemampuan ofensifnya bisa lebih baik? Crossing contohnya, ini merupakan hal yang gue melihat bukan faktor yang cukup kuat dari seorang Aaron Wan-Bissaka. Tapi crossing di sisi lain juga merupakan hal yang bisa dilatih ya kan. Dan tentu saja harus dilihat nih, apakah setelah dilatih, oke, ada kemajuan atau tidak. Sementara Jeremy Frimpong, sama seperti Aaron Wan-Bissaka, sisi defensifnya pun juga menurut gue nih bisa dilatih. Dan dia juga masih muda, sehingga ya ini seperti kayak 50-50, tapi gue nggak tahu kenapa gue lebih cenderung ke Jeremy Frimpong sih. Gue melihat pemain ini punya potensi yang besar ya, masih muda. Mudah-mudahan harganya tidak lebih besar daripada 50 juta. Sehingga ya dia bisa melengkapi, menambah kualitas khususnya di sektor bek kanan dari Manchester United. Bayangkan kalau dia bisa menjadi pesaing ya dari seorang Diogo Dalot, sama seperti Tyrell Malacia kepada seorang Luke Shaw dengan usia yang sama-sama juga masih muda. Ini kan punya masa depan yang lebih cerah lagi. Walaupun demikian ya faktor adaptasi. Tyrell Malacia menurut gue so far so good karena memang datang dengan rekomendasi langsung dengan Erik ten Hag. Kalau seandainya memang Jeremy Frimpong ini merupakan rekomendasi langsung dari Erik ten Hag, ya menurut gue komplit ya, kenapa tidak didatangkan. Namun harus menunggu dulu bagaimana nasib dari Aaron Wan-Bissaka. Bagaimana menurut Sobat Football United? Lebih memilih Jeremy Frimpong ataupun juga Aaron Wan-Bissaka? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.